Ya, salam kaum muda remaja GC Sumpingan yang dikasih Tuhan, dimanapun teman-teman semua di rumah berada, tetap sehat. Ya, kita akan mulai untuk ibadah kaum muda remaja saat sore hari ini. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah galon, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan dimuliakan Bapa-Mu yang di surga. Kita akan siapkan hati kita untuk mulai menyembah Tuhan, masuk di hadirat Tuhan. Ambil posisi yang nyaman untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku katakan Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Terima kasih. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan. Dia selalu pedulikanku. Ku datang Yesus, Dia hidup sekarang, membantu sujud di hadapan, sujud di hadapan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah
mau bersorak-sorak demi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya, teman-teman saudara yang ada di rumah. Ya, ada sukacita hari ini. Ya, kita akan memuji nama Tuhan. Ya, sungguh kamu senang. Ya, sebab karya Tuhan besar dalam kita. Untuk sore hari ini yang sungguh indah lautan Bapa di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan menekan acara kami selanjutnya Tuhan. Ialah setiap acara memberkati kami semua Tuhan. Bila mengizinkan sesuatu terjadi Bapak, kami percaya rencana-Mu yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Lewati
sokong dunia. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dan kita akan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Friend of God. Friend of God. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saudaraku, ketika saudara semuanya menyadari bahwa kita punya seorang yang dekat dengan kita, misalkan kita sebut dengan sahabat, begitu ya. Ketika kita punya sahabat kita sudah kita kenal dari kecil, kita selalu bersama-sama menghabiskan banyak waktu bersama dengan dia, dan ketika ada masa di mana terjadi perpisahan karena mungkin dia harus pergi keluar kota atau pindah keluar kota untuk melakukan hal yang lainnya, pasti ada satu kata-kata di dalam perpisahan itu. Ada pesan yang disampaikan oleh sahabat kita itu kepada kita. Ada janji yang mungkin disampaikan oleh sahabat kita, teman karib kita itu kepada kita. Misalkan seperti ini, nanti aku tidak akan lama perginya, aku akan kembali kok. Aku akan sering-sering main ke sini, misalkan. Atau nanti ketika aku sudah sampai ke tempat tujuanku, aku akan telepon kamu, aku akan kabari kamu, aku akan kirim email kamu, misalkan. Kita akan sering-sering kirim kabar. Contohnya seperti itu. Atau nanti aku akan bawakan sesuatu hadiah yang luar biasa buat kamu. Jadi hubungan kita tidak akan pernah putus, misalkan seperti itu. Nah, itu pesan dari seorang sahabat, janji dari seorang kawan karib kepada kita, mungkin teman-temannya dan sahabat-sahabatnya. Nah, saudaraku, pasti ada satu pengharapan, kita akan nantikan pesan itu. Kita akan nantikan janji itu yang sahabat kita sampaikan kepada kita. Demikian juga dengan Yesus. Ketika dia naik ke surga, dia menyampaikan pesan kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya yang dikasihinya. Ada janji yang Yesus berikan, ada janji yang Yesus sampaikan. Apa pesan itu? Apa janji itu? Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, saudaraku, adalah pesan Tuhan Yesus. Apa pesannya? Saya akan bacakan di dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19, demikianlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikian juga di dalam kitab Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pesan ini di dalam kitab Matius sering kita kenal dengan amanat agung. Pesan inilah yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya. Pesan apa, saudaraku? Pesan untuk menjadi saksi. Tentang siapa? Tentang Yesus. Tentang kabar keselamatan. Tentang memberitakan tentang kasih Yesus kepada umat, kepada manusia. Bentuk-bentuk karya Yesus yang luar biasa, yang perlu kita saksikan, yang perlu murid-murid saksikan, yang perlu sahabat-sahabat saksikan kepada banyak orang. Itu pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak muda? Ya, mungkin kalau kita harus secara terang-terangan memberitakan firman Tuhan, mungkin kita merasa itu bukan bagian kita, atau terlalu jauh daripada bagian dan tugas kita. Tetapi tidak,
kita bisa lakukan dengan hal yang sederhana, saudaraku. Misalkan dengan apa yang kita miliki di tangan kita, di genggaman kita. HP kita, gawai kita, mungkin dengan laptop kita, melalui media sosial kita bisa jadi saksi tentang Yesus. Benar kan? Dengan status yang kita mau sampaikan kepada banyak orang, dengan story yang kita mau sampaikan kepada banyak orang, ya, mungkin lewat WhatsApp, mungkin lewat Instagram, mungkin ada juga yang masih pakai Twitter, atau mungkin yang punya channel YouTube bisa bikin konten-konten yang bisa membagikan, bisa menceritakan kasih Yesus bahwa Dialah juru selamat. Tidak sulit, saudaraku. Sebenarnya mudah, hanya dengan jari kita. Kita bisa menuliskan, kita bisa menjadi saksi tentang Yesus. Itu adalah pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya. Kita belajar yang pertama itu pesan. Dan yang kedua, saudaraku, yaitu janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan janji kepada sahabat-sahabatnya. Saya akan bacakan di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji Tuhan Yesus kepada sahabat-sahabat, murid-muridnya, adalah Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka, membaptis mereka dengan Roh Kudus, bukan lagi dengan air. Siapa itu Roh Kudus, saudaraku? Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dia yang bekerja melalui pikiran, melalui perasaan, melalui pribadi manusia. Roh Kudus Ia menghibur. Roh Kudus Ia mengajar. Roh Kudus Ia menolong. Dialah yang dapat menolong manusia. Ketika Yesus naik ke surga, mungkin tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi Roh Kudus ada untuk menolong setiap sahabat-sahabat Yesus. Bagaimana murid-muridnya menerima Roh Kudus? Bagaimana mereka akhirnya dibaptis Roh Kudus? Di ayat yang ke-14 di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, firman-Nya mengatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun di dalam doa. Mereka bersekutu, membaca, merenungkan firman-Nya, mengingat kembali apa yang disampaikan Yesus kepada mereka, terus menantikan janji itu. Dan janji itu mereka dapati di pasal-pasal yang selanjutnya. Kalau saudaraku akan baca, ada mukjizat yang terjadi, kebangunan rohani yang terjadi. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu karya Roh Kudus. Mereka terima janji itu karena mereka menantikannya dengan tekun dalam doa mereka dan dalam persekutuan mereka kepada Tuhan. Ialah penolong, ialah Roh Kudus yang dijanjikan. Inilah saudaraku, pesan dan janji Tuhan Yesus kepada sahabat-sahabatnya. Apakah engkau sahabat Yesus? Sebab di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14, firman-Nya mengatakan demikian. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabat Tuhan Yesus, jikalau kamu melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Sebab jikalau kamu mau disebut sahabat Tuhan Yesus, maka lakukan pesannya dan nantikan janjinya. Terus cari, terus nantikan, terus minta janji itu.
kalau engkau sahabatnya, kalau engkau sahabat Yesus. Ada satu lagu yang mengingatkan saya, liriknya mungkin 2 bait saja saya akan nyanyikan begini. I am a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God, He calls me friend. Itu kerinduan kita kan saudara? Yesus menyebut kita, memanggil kita sebagai sahabat-sahabatnya. Maukah engkau jadi sahabat Yesus? Mari lakukan pesannya dan nantikan janjinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami telah merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa akan memberikan Roh Kudus-Mu untuk bisa kami rasakan, bisa kami terus syukuri, sehingga Roh Kudus-Mu akan terus menolong kami, mengajar kami, memberitahu kepada kami apa yang benar, apa yang salah, dan apa yang Engkau ingin lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati anak-anak muda-Mu Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin kuat, semakin teguh iman percaya kami kepada Engkau, semakin kami bertumbuh pengenalan kami akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.